Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan mata pelajaran IPA di pertemuan pekan sebelumnya. Kita sudah belajar apa itu klasifikasi makhluk hidup ya. Mulai dari urutan taksonomi, terus tahapan klasifikasi, dan ilmuwan siapa yang menemukan cara untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Beserta kita juga mengetahui metode untuk penamaan ilmiah serta manfaat dari klasifikasi itu. Mohon akan sedikit mengulas manfaatnya adalah memudahkan mengenal makhluk hidup, memudahkan mempelajari makhluk hidup, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi itu manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Ini akan sangat bermanfaat bagi para ilmuwan yang meneliti makhluk hidup ya. Jadi para ilmuwan itu harus mengklasifikasikan ini masuk spesies mana, sehingga dalam mempelajari biologinya itu lebih mudah, baik ilmuwan yang bergerak di bidang tanaman maupun hewan. Nah, kita lanjut ke perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru, atau nama latinnya adalah Cyanobacteria. Ini adalah struktur dari Cyanobacteria ya. Yang mulai mirip seperti kapsul, tapi di dalamnya ada beberapa struktur pada makhluk hidup yang penting bagi ganggang biru atau Cyanobacteria. Memang ini bentuknya kecil sekali ya, atau yang disebut dengan plankton. Nah, selanjutnya adalah Kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariotik bersel tunggal dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Gambar yang A ini adalah amoeba, yang ini adalah auglena, dan ini paramecium. Anda bisa baca lebih lengkapnya di buku paket, jadi Mualim ambil inti-intinya saja agar lebih mudah kalian dalam memahami materi kali ini. Yang ketiga adalah Kingdom Fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang berbentuk lumut atau kerak yang disebut lysines. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis, sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain tak bisa hidup. Contoh Usnea sp. Kingdom Plantae atau lumut. Ciri-ciri: memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Jadi tidak terlihat atau nampak jelas ya perbedaan antara akar, batang, dan daun. Ini tumbuhan lumut Marchantia, dan ini tumbuhan lumut Anthoceros. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan paku. Ciri-ciri: memiliki akar, batang, dan daun serta sejati serta memiliki berkas pembuluh. Nih, tumbuhan paku Xylotum, tumbuhan paku adiantum, ini biasa untuk melihat di dataran tinggi atau pegunungan. Masih di Kingdom Plantae, yaitu tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya.
Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan biji berbuka atau gimnospermae. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Contoh, pohonnya ini biasanya berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum kecil, tebal atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Alat pengembangbiakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, dan atau sejajar. Bakal biji terlindungi di dalam daun buah, mengalami pembuahan ganda. Kalau gimnospermae ini biasanya tanaman-tanaman monokotil ya, seperti padi, jagung ya, tidak ada jadi bijinya tidak langsung terlihat ya, tidak seperti angiospermae yang ada di dalam buahnya. Kalau ini biasanya tanaman-tanaman keras atau biasanya buah ya, yang antum makan contohnya seperti alpukat, apel, mangga ya, seperti itu. Kingdom Animalia Invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini adalah filum dari Invertebrata. Selanjutnya adalah masih di kingdom Animalia, yaitu Vertebrata. Adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kelompok Vertebrata diantaranya ini ya, mulai dari spesies ikan-ikanan, amfibi, reptil, aves ini burung ya, unggas, dan mamalia. Nah, kalau ini contohnya spon ya. Jadi mulai intinya yang tidak bertulang belakang ya. Biasanya tubuhnya itu lembut ya, melata seperti itu ya. Ini contohnya cacing tanah, lintah, pacet, udang, kepiting, serangga, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat Mualim menjelaskan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, langsung ada japri ke WA pribadi Mualim. Untuk soalnya, tugas hari ini, antum tunggu aja, antum buka link Google Form yang akan Mualim sampaikan. Seperti biasa, cara mengerjakan tugasnya adalah dengan cara menulis di buku dulu, setelah itu difoto baru dikirimkan via link Google Form yang akan Mualim kirimkan setelah video ini ya. Jadi Mualim ulangi, cara mengerjakan tugasnya adalah ditulis dulu di buku, kemudian difoto, dan antum kirimkan fotonya atau upload file fotonya ke link Google Form yang akan Mualim taruh di bawah video ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.